Sebelum materi kita mulai, mari kita awali yang kita dalam menuntut ilmu. Semoga dalam tiap ini yaitu menghilangkan kebutuhan mencari ridho Allah. Siap? Kita mulai. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qabilu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih ya anak-anakku yang berbahagia. Sebelum materinya tadi kelas 6 kita lanjutkan, yaitu kita kembali melihat materi yang lalu, yaitu materi yang sebab dan sebab makan ya. Karena adanya pengkhianatan perjanjian Hudaybiyah, maka terjadilah apa? Batu makan. Yaitu apa? Penaklukan yang terjadi dengan damai ya, dengan karena itu Rasulullah dalam menjaga perdamaian tersebut nanti akan kita bahas juga berikutnya cara Rasulullah mencari perdamaian tanpa ada pertumpahan ya. Anak-anakku yang juga dia ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, anak-anak diharapkan bisa mengimplementasikan menerapkan ya, menerapkan implementasi itu menerapkan perdamaian ya, cara-cara perdamaian pada saat pramuka. Yang kedua, anak-anak bisa mengevaluasi ya sebab pramuka terjadi, dan juga anak-anak juga bisa menjalankan sikap berani karena Rasulullah menyerang atau melakukan pramuka itu karena kebenaran. Yang berikutnya nanti ada diskusi dari itu. Anak-anak diharapkan diharapkan bisa atau mampu menerapkan cara Rasulullah punya cara. Apa caranya? Yaitu ya nanti kita bahas cara menjaga perdamaian di kota Mekah ya. Oleh sebab itu mari kita untuk kita lihat ada sedikit pertanyaan, yaitu pertama, siapa yang masih ingat pramuka itu apa? Ya. Terbukanya? Ya keras. Terbukanya atau terbukanya pramuka. Yang berikutnya, siapa yang tahu tauladan Nabi kemarin? Ya.
ya saling memaafkan ya, maaf ya semuanya nanti ya Pak. Mas aja angkat terus ya, tidak sombong terus, tidak mendengar dan sabar ya. Oke, berikutnya dari materi ini dapat dipahami bahwa satu ya, komunikasi yang bermanfaat sekali bagi kita yaitu nantinya cara Rasulullah menjalankan perjanjian walaupun membawa persenjataan lengkap dengan jumlah yang besar. Nanti akan kita lihat caranya bagaimana Rasulullah itu mendamaikan atau membuat tetap damai. Ya, Rasulullah membuat tetap damai pada penangkapan penangkap tersebut ya, anak-anak. Terus yang berikutnya adalah bagaimana tatanan Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin itu akan mengayomi semua golongan. Ya, mengayomi semua golongan tanpa membedakan antara yang minoritas dan mayoritas. Pada saat itu umat Islam mayoritas. Nah, ya. Yang berikutnya yaitu sangat penting mempunyai jiwa pemaaf. Jadi kamu sekalian ini sangat penting. Misalkan ya, ini saingan, ini apa pertanyaan biasanya itu tidak boleh ya. Tapi walaupun tidak tetap nanti akan terjadi ini memaafkan. Itulah pentingnya jiwa pemaaf yang menjadi penting. Jadi kancane harus diberi ya, tidak akan selesai menyelesaikan masalah. Ya, anak-anakku, kita lanjutkan yaitu tentang materi kali ini, cara-cara Rasulullah dalam menjaga perjanjian saat berbuka. Dan silakan juga ya, berikutnya Bapak, nanti kita melihat video lagi tentang berbuka. Kalau yang masih ada yang masih kurang paham atau perlu ditanyakan, silakan nanti ya dicatat. Oke, dicatat. Sebelum kalian tidur, Bapak ingin menceritakan sebagian dari sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Batu Mekah. Kalian mau? Iya, Bapak akan menceritakannya. Tapi sebelumnya, kalian berikan tidak? Ya mau dong Pak, itu kan bermanfaat buat kita. Ya kan teman-teman? Janji tidak ada yang ketiga ya? Iya Pak. Mau duduk? Bagaimana? Iya Pak Guru. Baiklah, Batu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari cengkraman orang kafir Quraisy. Terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijri. Ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang tidak diketahui orang kafir Quraisy di Mekah. Pak Guru, apa penyebabnya sehingga Nabi mendapat pasukan besar itu? Awalnya adalah tindakan pengkhianatan dari orang-orang Bani Bakar terhadap perjanjian damai Hudaybiyah yang disepakati oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Pada suatu malam, satu pemandu dengan mata air bernama Al-Wadir, sekelompok orang dari Bani Khuza'ah yang merupakan salah satu suku penduduk dan membela Nabi Muhammad SAW tengah beristirahat. Sebagian dari mereka ada yang tidur, sebagian lagi ada yang tengah melaksanakan sholat. Namun, tanpa mereka sadari, di balik ribuan semak dan pohon, ada mata-mata yang mengintai dengan siap. Lalu malam yang sungguh itu berjalan dengan teriakan keras. Nabi Muhammad SAW mulai memasuki kota Mekah dengan menugangi unta dan mengenakan sorban berwarna hijau untuknya. Rasulullah terus menundukkan kepalanya sampai menyentuh bulu unta. Inilah bentuk sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, setelah 8 tahun terusir, akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke Mekah dengan kemenangan dunia. Kemenangan yang diraih dengan damai. Kemenangan yang diraih itu biasa sombong dan keangkuhan, tapi tak merasa syukur dan terhadap di mana Allah. Kemenangan yang membawa ketenangan dan ketenteraman. Kemenangan yang menandai bahwa tugas Nabi mau selesai. 3 tahun setelah Fatu Mekah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pun wafat. Meski masih ada beberapa peristiwa penting dalam 3 tahun ini, namun dapat dikatakan peristiwa Fatu Mekah adalah salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan dakwah Nabi. Inilah puncak kebenaran atas kebatilan. Adalah PPT ya, peringatan 2 tentang lalu tentang materi tersebut yang kita pelajari itu sebenarnya dari silakan bukan. Dan di sini kita bahas ada video lagi. Maka itu menjadi tanah yang bergerak juga, ya. Ya.
sebabnya adalah kaum kafir yaitu menyerang Bani Kujran yang mana Bani Kujran ini adalah pembela Nabi Bani atau kelompok kaum yang membela Rasulullah dan masuk Islam ini daerahnya subur orang kafir Quraisy ini aman bisa dia merampok dan menjarah di Bani Kujran selain dari dasar untuk memerangi Islam. Ya, ternyata ada tadi dijelaskan di dalam itu ada Suhaib bin Amir yang berhasil meloloskan diri langsung meloloskan diri lari menuju Madinah ya. Karena telah dilanggar Rasulullah mengambil sikap tegas mengajak para sahabat untuk penanganan kota Mekah yaitu dengan penangguhan kota Mekah. Ya rombongan bertambah ya, dari belasan ribu di tengah jalan ya, ditambah lagi pemuda yang siap membantu itu ada 2.000 hingga 10.000 jumlahnya. Ini sangat besar jumlah seperti itu pada saat itu Rasulullah tetap berbesar hati menjaga keluarga-keluarga yang ada di Mekah dengan catatan tidak melawan, tidak membunuh pedang untuk membunuh orang Islam. Jika Rasulullah memasuki kota Mekah itu waspada walaupun tidak ada perlawanan yang bertimpat masukan dimulai dari bin Awam dan oleh bin Walid Sa'ad bin Ubadah dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini dibagi menjadi 4 pasukan untuk memasuki kota Mekah dari 4 penjuru. Ya, kemenangan di kota Mekah pesan dari Rasulullah jangan sampai menumpahkan darah. Ya, kalau tidak terpaksa. Ya, setelah masuk Mekah Rasulullah memerintahkan pasukannya ini apa? Untuk ya mengumpulkan yang masuk ke rumah Abu Sufyan karena sudah masuk Islam ini aman. Ya, siapa saja yang masuk ke rumah sendiri untuk itu tanpa ada perlawanan juga aman. Dan mereka yang masuk ke Masjidil Haram, daerah sekitar Ka'bah juga aman. Kebetulan kisah dari Rasulullah tidak ada balas dendam ingin membalas kejahatan orang kafir pada zaman dulu. Ini silakan buka bab itu gambar ya tentang Fathu Mekah bagaimana cara Rasulullah ya silakan dibaca cara Rasulullah menjaga perdamaian saat Fathu Mekah ya silakan gantian ya satu membaca juga terus sekarang kita coba kami berdiri sih baca Pak ya gantian nanti ya.
berada. Ya, pada saat masuk Mekah ini, ya, banyak sekali berada yang ditemukan di sekeliling. Ada 360 berada. Ini sesuai dengan dari berada 60 tahun. Yang berarti orang-orang Mekah itu juga satu yang berbeda. Makanya jumlahnya ini 360 berada. Ya, setelah itu Rasulullah dalam waktu Mekah ini membagi pasukan menjadi 4 bagian. Ya, karena apa? Ya, kalau menjadi 4 bagian ini penduduk Mekah tenang di jalan kota. Mekah tidak mengadakan perlawanan. Walaupun demikian, ternyata ya pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mendapat perlawanan dari pasukan kafir. Siapa yang melawan? Ingat? Abu Jahal. Ini dahulu istilah ini tentunya Khalid bin Walid masih belum masuk Islam. Ya. Karena itu diajak damai, tetapi ternyata itu sangat melawan. Ya, melawan sehingga terjadi perang. Kemudian perlawanan ini terjadi dan yang juga Islam Nabi tapi 22 yang lainnya melarikan diri. Ya, setelah tindakan atau strategi Rasulullah dalam merupakan kepentingan. Perlu diingat saat masuk ke Mekah, Rasulullah pesannya apa saja? Jangan menumpahkan darah kecuali dalam keadaan terpaksa. Lalu melindungi diri kita dari ancaman musuh. Ya, mari kita diskusi sebentar untuk tanya jawab nih. Yuk, tanya jawab dulu. Silakan yang bertanya belum jadi lagi pemberian yang tadi kemarin pertunjukan kemarin ya. Yang kita masuk langsung kontak sama dari pasukan jadi secara umum pasukan muslim ini aman atau lancar dalam melakukan kota Mekah. Itu dari sekarang Mbak Nadia ya, aplaus untuk Mbak Nadia. Dari yang lain mungkin ada yang ditanyakan Mas Adam, kelompok yang lain yuk. Ya, tanya ya Mas Adam. Lupa? Boleh. Ya, yang lain yang bertanya. Setelah menang itu benar. Bertanya. Yang lain? Ya, tidak ada yang tanya. Ya, sekarang kita bagaimana ada yang tanya, tapi melalui ini lanjut ya. Dua dulu. Kelompok pemenang. Ya, silakan. Kelompok bawah ya. Silakan Mas. Ya, pulang. Duduk. Ini dulu. Dua tiga mulai yuk, cepet-cepetan. Siapa yang dulu? Nah, kelompoknya berapa? Ayo cepetan. Ya, nanti pertanyaannya beri masa tambahan yang lalu tentang persolatan bisa jadi lakukan terus selanjutnya bisa jadi ya bisa tunjukkan sana kamera. Ya, silakan ini nomor belakang nanti pertanyaannya dari saya.
ya, yang satu kelompok Mas juga sudah
keliru. Terus jadi pemimpin itu harus arif dan bijaksana. Ketua kelas misalkan, yo ono nanti ngompol, yo sing masuk bekal ini pertama keluarga. Ada kan ngompol? Bijaksana melindungi wanita dan anak-anak. Ini sebuah pemimpin. Terus yang berikutnya berani menegakkan dan kebajikan. Berikutnya selalu bersyukur atas nikmat dan pertolongan Allah.
dan penjelasan yang tadi terima kasih. Sebelumnya ini sudah disimpulkan bahwa sifat maaf dan menjadi pemimpin yang bijaksana dan juga telah melindungi perempuan, wanita dan anak-anak adalah ulama yang ada di Rasulullah. Ini sebelum kita tutup, saya dengarkan. Sebelum kita tutup nanti kita pembahasan yang akan datang sudah tugas kejujurannya untuk apa tadi? Masuk. Kalau yang akan datang nanti kita membahas tentang P5 PPNA. Ya, fokus pada pengulangan kedelai menjadi tempe dan nanti dibuat mingguan tempe dan lain juga. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan dalam minggu ini benar-benar mendapatkan ridho Allah. Amin Allahumma. Kita berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.